betapa lemah dan hinanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu, dan betapa rendah dan hinanya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, mereka menyebutnya dengan nama-nama yang batil dan nama-nama yang dusta. Tidak ada hakikatnya, cuma nama saja. Ya, tetapi sifat ketuhanannya tidak ada. Sifat ketuhanan tidak ada. Mereka menamakan ini Tuhan, nama saja, tetapi hakikatnya bukan Tuhan dan tidak ada sifat ketuhanan padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang buka puasa ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Yusuf, di mana masih bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika mentawilkan mimpi dari dua orang pemuda yang bersamanya di dalam penjara. Dan telah kita jelaskan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengambil kesempatan itu untuk mendakwahi mereka, dengan dakwah tauhid. Dijelaskan tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada negeri akhirat, dan adanya orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap hal tersebut, dan kewajiban umat manusia adalah mengikuti para nabi dan para rasul yang mereka terbimbing di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Lalu dijelaskan bahwasanya itu adalah karunia yang Allah berikan kepada mereka dan kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya Allahu Rabbul Alamin, Zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, tentu itulah yang lebih baik untuk disembah ketimbang mereka-mereka yang diklaim sebagai Tuhan, yang disembah selain Allah. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah sesembahan-sesembahan yang beraneka ragam itu lebih baik, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apakah penyembahan kepada mereka lebih baik daripada penyembahan kepada Allah saja? Ini tentu jawabannya yakin bahwa penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itulah agama para nabi dan para rasul yang akan membawa kepada keselamatan. Iya. Kemudian di ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masih menjelaskan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam kepada dua orang pemuda yang bersamanya di dalam penjara ini. Iya. Allah menghikayatkan ucapannya Nabi Yusuf, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum." Tidaklah kalian menyembah selain Allah melainkan nama-nama, ini sekedar nama-nama yang kalian sebut kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan,
Allah tidak turunkan keterangan yang jelas tentang hal tersebut. Inil hukmu illa lillahi, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah memerintah agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Iya, maka di sini dijelaskan hakikat sesembahan selain Allah, yang mana apa yang mereka sembah selain Allah itu sekedar nama saja, tidak ada makna dan hakikat di belakangnya. Tetapi kalianlah yang menjadikannya, menetapkannya, meyakininya, dan bapak-bapak kalian juga seperti itu, menetapkan dan meyakininya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan yang menjadi tandingan bagi Allah. Dan itu tidak lain dan tidak bukan karena kejahilan kalian dan kesesatan kalian. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan dalil, keterangan yang jelas, hujjah yang nyata akan kebenaran hal tersebut. Maka dijelaskan bahwasanya tidak ada hukum yang benar kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Agar jangan kalian tunduk dan patuh kecuali hanya kepada Allah. Jangan tunduk dan patuh kepada selain Allah. Iya. Dan agar kalian menyembah hanya kepada Allah semata. Itulah agama yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tetapi ternyata kebanyakan manusia jahil akan hal tersebut dan tidak tahu hakikat dari kebenaran tersebut. Nah, makanya ikhwani fiddin, penjelasan tentang betapa lemah dan hinanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dan betapa rendah dan hinanya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya, mereka menyebutnya dengan nama-nama yang batil dan nama-nama yang dusta. Tidak ada hakikatnya, cuma nama saja. Ya, tetapi sifat ketuhanannya tidak ada. Sifat ketuhanan tidak ada. Mereka menamakan ini Tuhan, nama saja, tetapi hakikatnya bukan Tuhan dan tidak ada sifat ketuhanan padanya. Iya, tidak ada sifat ketuhanan padanya. Mereka namakan, oh ini sebagai Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit, cuma nama, tetapi hakikatnya tidak seperti itu. Mereka namakan ini Tuhan yang bisa mengabulkan permohonan, bisa memberi anak, tetapi hakikatnya tidak bisa. Cuman sekedar nama. Cuman sekedar apa? Sekedar nama. Nah, ini mirip seperti yang diperumpamakan oleh para ulama, ya. Seseorang yang menamakan kulit dengan daging, lalu diyakini itu daging, kemudian mereka makan dalam keadaan apa? Memaksakan keyakinan bahwa ini daging, padahal hakikatnya apa? Cuman kulit, bukan daging. Cuman dinamakan saja daging, padahal ya hakikatnya bukan. Ya, demikianlah penyembahan kepada berhala itu. Mereka namakan berhala mereka ini dewa kesembuhan, ini dewa kesuburan, bisa memberikan kesuburan pada tanaman. Cuman nama, hakikatnya tidak benar. Dan dia tidak punya sifat-sifat ketuhanan seperti itu. Iya. Atau sama kata para ulama, seperti orang yang menamakan tanah seperti roti. Dia menamakan tanah dengan roti. Iya. Jadi ada tanah, mereka klaim, oh ini roti ini, bukan tanah. Setelah itu mereka makan dalam keadaan meyakini itu roti dan memaksakan untuk menamakan itu roti, padahal apa? Ya, itu tetap tanah, bukan roti. Cuma dipaksakan untuk menjadi roti. Nah, inilah sama seperti penyembahan kepada selain Allah. Mereka namakan ini Tuhan, ini bisa melakukan ini, melakukan itu, cuma nama, hakikatnya tidak ada. Iya, makanya Allah katakan, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan dan dalil tentang hal tersebut. Nah, di sini kita bisa mengambil
faidah bahwasanya yang namanya ukuran kebenaran suatu akidah dan perkara akidah itu ditentukan dengan apa? Ada atau tidaknya dalil yang menunjukkan kebenaran akidah yang diyakini. Jadi tidak boleh kita meyakini sesuatu kecuali harus ada dalilnya. Kalau kita mau berkeyakinan, mau menumbuhkan keyakinan, kepercayaan atau akidah, maka tidak boleh kita berakidah pada sesuatu kecuali kalau ada dalilnya. Jelas ini? Ini prinsip kalau kita mau imani sesuatu. Jadi jangan sampai kita ini meyakini sesuatu padahal tidak ada dalilnya. Ya, seperti keyakinan-keyakinan berkembang di tengah masyarakat misalnya. Ya, diyakini ini arwah bisa gentayangan misalnya, padahal tidak ada itu arwah gentayangan, cuman diyakini saja, ya, tapi hakikatnya tidak ada. Nah, keyakinan-keyakinan yang cuman mereka sebut seperti itu, mereka khayalkan, padahal tidak seperti itu. Ya, keyakinan-keyakinan pamali, kebuhunan dan semisal itu kan cuma nama. Hakikatnya tidak ada, ya, cuman diyakini, tapi ada tidak dalilnya? Tidak ada sama sekali dalilnya. Tidak ada sama sekali dalilnya. Kesialan-kesialan pada sesuatu ini bisa bawa sial, ya. Ini keyakinan yang sama sekali tidak ada dalilnya. Maka tidak boleh kita meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Allah berfirman, "Ma anzalallahu biha min sultan." Allah tidak turunkan dalil tentang hal tersebut. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka penyembahan itu hanya diberikan kepada Allah semata, tidak boleh kepada selain Allah. Iya. Ibadah hanya hak khusus milik Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Apa itu ibadah? Ibadah itu artinya at-tadallul wal khudu', tunduk dan merendah. Dan secara istilah sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam, yang namanya ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, itu namanya ibadah. Dan ibadah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, setelah ini mulailah Nabi Yusuf menafsirkan takwil mimpi mereka berdua. Ini kan yang mereka tunggu-tunggu dari tadi. Mereka akan bertanya kepada Yusuf, takwil mimpi mereka apa? Nah, dijelaskan di ayat yang ke-41. Iya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'si qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan." Kata Nabi Yusuf, "Ya sahibai sijn," wahai kedua penghuni penjara. Ini dua temannya, dua pemuda ini yang sama-sama bersama Yusuf di dalam penjara, yang bertanya tentang mimpinya tadi. Yang satu kan bermimpi dia sedang memeras anggur untuk dijadikan khamar. Yang satu lagi bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya, lalu sebagian roti itu dimakan oleh burung. Nah, maka Nabi Yusuf menafsirkannya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Amma ahadukuma," adapun salah satu dari kalian berdua yang tadi bermimpi memerah atau memeras anggur untuk dijadikan khamar, maka takwil mimpinya, ya, kata beliau, fayasqi rabbahu khamra, maka dia akan meminumkan khamar kepada tuannya. Jadi dia akan bebas dan nanti akan menjadi pelayan raja. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua,
fayuslabu, maka dia akan disalib. Ini dia akan dibunuh, disalib. Fataqulu tayru min ra'si, kemudian kepalanya akan dimakan oleh burung dari kepalanya tersebut. Nah, ini takwil mimpinya. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, maka diputuskanlah perkara yang kalian berdua bertanya kepadaku tentang hal tersebut. Subhanallah. Dan ternyata apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf benar seperti yang beliau bilang, yang pada akhirnya salah satu dari pemuda tersebut menjadi pelayan raja. Dia yang tukang menuangkan khamar untuk raja, sementara yang satunya lagi dibunuh, disalib, kemudian kepalanya dimakan oleh burung. Nah, dan ini yang tadi kami sebutkan bahwasanya inilah salah satu mukjizat Nabi Yusuf. Beliau bisa menafsirkan mimpi dengan sangat akurat tanpa ada kesalahan di dalamnya. Dan itu dari kelebihan yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nah, kemudian pada ayat berikutnya akan dijelaskan nanti bagaimana Yusuf setelah beliau memutuskan atau menyebutkan tafsir mimpi tersebut, kemudian nanti kawannya tersebut lupa kepada Nabi Yusuf, dan nanti beliau juga akan menafsirkan bagaimana mimpi seorang raja, yang dari sanalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat beliau. Akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.